Nanti tolong kalau yang kesulitan atau mungkin tablonya itu nggak jalan, ditanyakan aja mumpung masih ada Pak Angga di sini. Jadi santai saja untuk itu ya, untuk kalau misalkan ada kesulitan langsung aja tanya. Itu nggih Pak nggih? Ya Bu, sebisa mungkin yang saya tahu saya jawab. Kalau nggak Ya, tahu ya PR buat saya. ya. Monggo silakan Pak Angga, bisa dimulai. Oke, terima kasih Bu Ria. Kali ini kita akan kemarin kita belajar dasarnya dari tab layout, terus ditambahkan kita membuat dashboard kalau nggak salah. Nah, kali ini aku akan coba sharing ini. Sebentar, tak bukakan materinya. Oke. Jadi aku akan sharing bagaimana menghubungkan, misalnya kita punya sebuah formulir dari Google Form, terus langsung kita hubungkan dengan tab layout secara dinamik. Lalu di dalamnya nanti kuesionernya kita buat dalam bentuk skala Likert yang biasa digunakan di riset-riset sosial ya. Jadi ini yang akan kita lakukan hari ini, yaitu Google Form X Tableo penerapan kuesioner skala Likert. Oke, untuk pertama-tama kalian siapkan dulu akun Google kalian. Silakan kalian login ke akun Google kalian masing-masing. Di sini saya pakai yang UIN Malang. Terserah, monggo kalian bisa pakai akun UIN Malang atau kalian pakai Google kalian yang biasa. Kemudian kalian masuk ke Drive dan kita coba membuat formulir, istilahnya nggak terlalu banyak lah, yang isinya nanti skala Likert. Di sini aku ada contoh formulirnya seperti ini. Formulir kepuasan layanan hotel, di mana untuk kepuasan layanan hotel, kalau kita ukur secara formatif, itu bisa dilihat dari pelayanannya baik atau tidak, stafnya ramah atau tidak, ruangannya bersih atau tidak. Nah ini kalau dikemas dalam skala Likert bentuknya seperti ini. Kita coba saja ulangi ini yang sudah ada ini, kita buat baru. Kalian buka Google Drive kalian, kalian cari folder atau tempat yang ingin kalian masuki formulirnya. Di sini misalnya aku masukkan di pelatihan, tab layout, dan aku buat baru saja formulir seperti ini. Oke. Formulir kepuasan konsumen hotel. Oke. Nah, di Google untuk apa namanya? Skala Likert itu biasanya skala Likert merupakan derajat kesetujuan. Biasanya dibuat dalam angka dari 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, yang jelas biasanya ganjil. Nah, kalau yang sering digunakan seperti ini, jadi dari 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 kalau orang luar nganggapnya itu bukan tidak setuju, tapi juga bukan setuju juga. Jadi kalau aku mengartikan di sini biasanya orang memakai ragu-ragu, dan ini wajib ada. Terus untuk yang 4 itu setuju, dan yang kelima adalah sangat setuju. Jadi dalam skala Likert kita akan membuat pernyataan, suatu pernyataan yang nantinya akan dijawab oleh
responden dia itu setuju atau enggak dengan pernyataan tersebut. Oke, ini kita copy aja. Isi formulir sesuai dengan pendapat Anda. Kita terangkan, 1 adalah sangat tidak setuju, 2 adalah tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 adalah setuju, dan yang terakhir 5 adalah sangat setuju. Habis itu untuk pertanyaan di skala Likert, tadi yang pertama terkait pelayanan ya. Pelayanan sudah baik. Nah, di sini kita bisa memilih bagian skala linier. Kita buat 1 sampai 5. Di sini kita labeli 1 itu sangat tidak setuju, setuju, dan 5 adalah sangat setuju. Oke, ini untuk kuesioner pertama. Di sini kita buat wajib diisi. Kemudian kita duplikat 2 kali untuk 2 indikator lainnya, yaitu keramahan staf sama kebersihan ruang. Kalau kita buat pernyataan, berarti staf ramah. Untuk yang terakhir, kamar bersih. Oke, misalnya saja seperti ini. Nah, terus kita setting nih jawabannya, kita jadikan Google Spreadsheet. Kita klik di sini, kita klik jawaban, kemudian kita klik spreadsheet. Kita buat spreadsheet yang baru. Oke. Nanti otomatis kalau kita ngisi formnya, hasilnya akan keluar di sini. Mungkin kalian sudah tahu ya. Terus karena di sini aku pakai emailnya Win, maka di bagian jawaban, di sini perlu tak setting, ini nggak tak batasi untuk pengguna Win aja. Nah, ini biasanya yang sering terlupakan. Oke, nggak perlu kita kumpulkan alamat, cukup gini aja. Habis itu kita coba isi dengan data dummy. Oke, kita atur aja sebanyak-banyaknya aja. Monggo silahkan kalian coba isi, terserah kalian. Ini aku coba isi mungkin 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan terakhir 15. Oke. Ini contoh datanya seperti ini.
nantinya. Monggo, silahkan. Saya tunggu sebentar buat kalian barangkali kecepatan untuk pertanyaannya seperti ini, atau mungkin kalian punya pertanyaan lain ya monggo. Saya kasih waktu buat ngisi, mungkin 5 menit, monggo. Habis itu nanti kita akan menuju ke Tableau-nya. Sambil menunggu, Bu Ria, di Tableau yang trial itu ada Google Sheet kan Bu ya? Biasanya Di sebelah Google Drive. Di ini, ketika masuk di awal, to a server, di sini ada Google Drive. Kalau nggak ada, mungkin bisa diklik bagian More, nanti dicari, barangkali ada Google Drive. Ada nggak, Bu? Sebentar, Pak. Kalau versi yang publik ada, soalnya. Oh iya, modulnya saya taruh di bagian chat ya. Ada, Pak. Ada ya? Oh, alhamdulillah. Modulnya saya taruh di bagian chat. Nanti bagi yang ketinggalan atau yang ingin coba-coba lupa bisa lihat di modulnya. Oke, sudah masuk ke chat. Monggo silakan di-download. Bagaimana Lutfi, Arinda, sama Nurkolida? Sudah membuat? Masih belum? Saya tunggu. Kalau kecepatan ngomong orek. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, oke, sekarang kita masuk ke Tableau. Di sini aku pakai Tableau public, jadi menunya lebih sedikit di sini daripada punya kalian yang bukan public. Sekarang masuk ke, kalian bisa klik connect, masuk ke connect to a server, kalian klik Google Drive, atau kalau nggak ada, kalian bisa klik more, cari Google Drive. Kita klik Google Drive-nya. Nanti kita diarahkan untuk login. Nah, di sini aku menggunakan akun yang ini tadi. Kita allow agar Tableau-nya bisa mengakses Google akun kita. Oke, setelah ini kita bisa close. Habis itu kita balik ke Tableau. Nah, di sini drive yang ada di Google Drive itu akan kebuka dan kita bisa cari spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Tadi kalau nggak salah di pelatihan, Tableau, terus yang bentar, yang terakhir tanggal 15, oh ini yang baru kita buat tadi. Oke, ini aku double klik. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini kita belum masuk ke
kita belum masuk ke sheet 1 karena ada pembetulan dulu di datanya ini. Jadi kalau di Google spreadsheet bentuknya kan seperti ini. Jadi tiap masing-masing indikator terus dijawab per masing-masing nilainya. Nah, ini harus dirubah menjadi seperti ini. Misalnya ini nanti jadi kolom sendiri, apa namanya, indikatornya ada kolom indikator sendiri, responnya ada respon sendiri, dan ada time lapse. Jadi sebagai gambaran kayak gini. Excel. Kalau untuk Google Drive-nya seperti ini. Oke. So. Masih nunggu. Oke. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita mau merubah bentuknya menjadi ada indikator, terus ada skor, dan ada nantinya time stamp-nya. Jadi nanti akan seperti ini. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, kita buat ke bawah seperti ini. Di sini indikatornya pelayanan sudah baik. Sudah baik. Sampai segini. Terus ada lagi staf ramah. Sampai mana tadi? Intinya sih seperti ini. Jadi ada kamar bersih, dibuat memanjang ke bawah datanya. Nah, di tab layout caranya cukup mudah. Kita tinggal blok aja 1, 2, 3. Kemudian kita klik kanan di sini. Jadi kita blok yang apa namanya indikatornya saja ya, yang stem nggak usah. Jadi ini shift ditahan, pilih yang akhir, atau kalian juga bisa pakai klik yang satu ini, terus kontrol ditahan, pilih satu indikatornya, sampai semua terpenuhi, terus klik kanan, kita pilih pivot. Nanti hasilnya seperti ini. Ini bentuk yang baru, bentuknya seperti yang ini tadi. Nah, terus untuk pivot yang ini kita rubah namanya, rename. Di sini kita namakan indikator. Terus untuk pivot yang selanjutnya kita namakan dengan score. Oke, seperti ini. Kalau sudah membuat pivot seperti ini dan sudah berubah nama, barulah kita masuk ke sheet pertama untuk mulai membuat grafiknya. Oke, monggo saya tunggu. Barangkali masih kecepatan. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau ingin ulang di mana, ya bilang aja, nanti saya ulangi. Monggo, silakan. Sudah siap semuanya? Kalau sudah bisa chat, kalau malu ngomong bisa chat sudah.
Sudah, Pak. Oke, kita lanjut bentar lagi. Oke, langkah pertama kita drag dimension dari indikator tadi, yang ini, ke bagian row, nanti keluar seperti ini. Habis itu kita drag bagian timestamp yang ini ke dalam kolom. Karena waktu, dia formatnya langsung menjadi year ya di sini. Di sini awalnya date and time, jadinya ketika di drag di sini year. Nah ini perlu kita rubah dengan cara klik kanan, kita rubah menjadi ke dalam bentuk sebentar. Year-nya measure lalu count. Nah, di sini kita tahu bahwa ada 15 responden yang mengisi indikator pertanyaan tadi. Ini ada 15, ini ada 15, dan di sini ada 15. Oke. Dari sini sudah? Oke, sudah. Tahap berikutnya, kita bisa klik bagian segitiga untuk merubah yang ini. Tadi ini kan 0 sampai 15 ya. Nah, ini kita rubah menjadi bentuk persentase. Caranya kita klik kanan di count timestamp ini. Lalu kita pilih add tabel calculation. Nanti akan keluar kotak seperti ini. Oke, selanjutnya kita rubah di calculation type itu menjadi percent of total, sedangkan compute using ini kita pilih tabel across. Oke, nanti di sini akan berubah. Yang tadinya 1 sampai 15 dia akan dalam bentuk persentase. Jadi ini 100% semuanya ngisi. Oke, dari sini sudah? Atau kecepatan? Kalian masuk ke sini, klik kanan di bagian yang ini tadi, calculate type-nya, pilih percent of total, lalu compute using, kalian bisa pilih tabel across. Kalau sudah, kita close. Oke, tahap selanjutnya kita fokus pada bagian ini, yang sebelah sini di data. Nah, tadi kita punya skor nih, yang bentuknya adalah numerik, atau kalau di Tableau istilahnya masuk measure. Nah, ini kita drag ke bagian dimension. Jadi yang awalnya masuk measure, ini kita drag ke atas menjadi dimension. Oke, kalau sudah menjadi dimension, ini nanti dia berarti datanya menjadi nominal atau ordinal. Nah, di sini kita bisa menambahkan aliasnya nih. Nah, tadi misalnya 1 itu artinya apa? 1 itu artinya dalam skala Likert sangat tidak setuju. 2 itu 2 itu tidak setuju.
3 itu ragu-ragu, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Oke. Kita klik OK. Kalau sudah, skor yang tadi kita buat di bagian dimension, ini kita drag ke mark yang color. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat, oh di sini ada indikator kamar bersih. Untuk yang sangat setuju, yang memilih sangat setuju itu ada 46,67%. Nah ini urutannya kebalik ya. Jadi dimulai dari sangat setuju sampai nanti yang terakhir sangat tidak setuju. Kalau dia nggak ada ya dia nggak dikeluarkan. Oke. Sekarang kita rubah warnanya dulu sesuai selera kalian. Kita bisa double klik bagian ini. Lalu kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Misalnya di sini aku pakai lightning sunshine, sunrise ya. Oke, kalau mau di-apply ke sini, kita klik Assign Palette. Nanti seperti ini, kita bisa apply. Kayaknya terlalu gelap ini. Kita cari yang agak terang, biar nanti tulisannya jelas. Lightning light, coba Assign. Agak kurangan, blue gitu. Assign. Terlalu somber. Jewelry orange gold. Nah ini coba oke lah ini. Nah sekarang setelah kita pilih warna, kita urutkan yang sangat setuju di yang paling atas. Kita drag ke atas agar nanti posisinya ketukar. Yang sangat tidak setuju itu dulu. Sangat tidak setuju yang pertama, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, keempat setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Jadi ini kita drag posisinya, kita tukar. Tidak setuju di yang kedua terakhir, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kalau kecepatan ngomong ya. Oke, untuk menampilkan tulisan ini berapa persen sih biar nggak persentasenya nggak kita leren kursornya diarahkan baru kelihatan oh ini 40%, ini 40%. Biar kelihatan kita bisa klik analyze, kita pilih show mark label. Atau kalau nggak gini kita bisa ngeklik bagian ini ada tulisan T. Di sini, jadi awalnya gini, kalau kita klik T, nanti keluar seperti ini. Gimana Pak, bisa diulang? Yang bagian mana, Mas? Itu yang munculin tadi angka. Kok sudah klik T tapi nggak muncul ya? Nggak muncul? Coba sih kamu share screen, Mas. Punyamu, kita lihat.
Apa ada kesalahan? Monggo silakan di share screen. Kita coba cek. Analyze. Kemudian angka di sini juga. Analyze-nya sudah kecentang. Itu Oh, show iya. mark label, centang dulu. Klik. Oh, gini Mas. Mungkin ukurannya terlalu kecil ya. Coba ini di standar itu, atas itu ada standar. Ada standar yang bagian mana ya? Ini sampingnya pin itu, standar itu. Annotator. Nah, ini standar. Kamu rubah menjadi enter view. Yang paling bawah. Nah, ini tulisannya terlalu kecil, jadi ukurannya tadi terlalu kecil. Jadi ketika ukurannya terlalu kecil, terus fontnya terlalu besar, dia nggak akan dikeluarkan. Sama kayak yang bagian ini, kamar bersih yang di sini, itu nggak keluarkan ya? Oke. Kalau yang ini keluar. Nah, atau cara yang kedua seperti ini, Mas. Coba dikembalikan lagi ke ini tadi kolom kolom atau apa tadi yang atas sendiri. Oh, standar. Oke. Kembalikan ke standar. Nah, kamu masuk ke bagian teks. Nah, ubah ukuran fontnya buat lebih kecil lagi. Misalnya kamu tulis 8 bisa enggak? Coba jadikan 8, keluar atau enggak? Enggak. Kecilkan lagi misalnya buat 6 gitu. Nah, kan keluar. Oke. Jadi tulisannya terlalu besar sehingga nggak muat di isiannya tadi, makanya dia nggak dikeluarkan. Gitu. Yes, Mas ya? Clear? Oke, sekarang aku coba share screen punyaku. Oke, kita sudah dapat seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian row yang indikator ini. Kita klik bagian sort. Sort by-nya kita rubah ke field. Terus kita pilih descending. Habis itu field name-nya sebentar, lupa. Kita rubah ke score. Aggregation-nya kita rubah ke average. Oke. Kalau sudah, nanti seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita drag skor ini ke dalam bagian kolom. Yang ini, kita drag ke sini. Nah, bentuknya nanti akan jadi seperti ini ya. Agak kacau, tapi nanti kita perbaiki. Nah, yang pertama, bagian skor ini yang atas, kita rubah menjadi measure average, rata-ratanya. Jadi nanti kita mau menambahkan nih rata-rata dari skala Likert-nya itu berapa sih? Nah, ini kita drag ke sebelah kanan, kita rubah. Jadi yang persennya yang sebelah kiri, yang rata-rata nanti sebelah kanan. Cuma ini belum mendapatkan nilai rata-ratanya ya. Karena ini dibuat rata-rata per masing-masing kelompok. 3 di rata-rata sendiri, hasilnya 3 sih. 4 di rata-rata sendiri, hasilnya 4.
Nah, ini kita rubah dengan cara kita masuk ke bagian average score. Di sini automaticnya kan bar ya. Kita rubah menjadi circle. Oke, nanti menjadi seperti ini. Dan biar rata-ratanya itu rata-rata keseluruhan skor, bukan per masing-masing kelompok, ini bagian color yang skor ini kita keluarkan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian, agar tulisan angkanya ini masuk ke tengah-tengah lingkaran, kita rubah, kita klik label, alignment-nya kita pilih yang horizontalnya center, vertikalnya middle. Kemudian kita ubah size circle-nya, jadi ini masih terlalu kecil. Ini agak besarin dikit. Tapi kalau bisa tulisannya masih tetap ada. Oh, ini udah hilang. Seginilah. Kalau mau merubah warna circle-nya, kita tinggal klik color. Nah, ini tinggal kita pilih mau ini atau warna apa, monggo terserah kalian, kalian atur sendiri. Dari sini sudah. Oke, sudah. Sekarang kita akan menggabungkan antara ini dengan yang ini. Jadi nanti ininya masuk ke dalam sini. Jadi sama kayak apa ya? Kalau di Excel itu ada dua variabel aksis. Nah, caranya kita klik kanan di bagian kolom ini. Terus kita klik dual aksis. Menjadi seperti ini. Nah, di sini yang awalnya tadi bar, itu menjadi circle juga. Nah, biar kembali lagi dalam bentuk bar, kita masuk ke bagian yang ini, CNT timestamp-nya. Ini automaticnya, tadi dia otomatis dirubah menjadi circle, kita kembalikan lagi ke bar. Seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat persentasenya, sama kita bisa lihat rata-rata dari skala Likert-nya. Cuma untuk ukurannya di sini yang aksis untuk skor, kalau skala Likert kan dimulai dari 1 dan diakhiri 5 ya. Maksimal kan nilainya 5, minimal nilainya nilainya 1. Jadi kita double klik di atas ini. Kita setting, ini bukan otomatis, kita buat fix. Fix start-nya 0 dan fix end-nya itu kita buat 5. Sorry, bukan 0, tapi 1. Karena skala Likert dimulai dari 1. 1 sampai 5. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Kalau sudah, bilang sudah. Kalau kecepatan, bilang ada, kita tunggu. Misalnya mau ngulang di mana? Enggak.
Silakan. Sudah belum? Belum? Tak tunggu. Oke, kita lanjutkan. Untuk bagian ini kita nggak memerlukan, ini kita hilangkan saja biar lebih ringkas. Jadi tulisan indikatornya biar hilang. Kita klik hide field label for row. Ini biar ini hilang bagian ini. Terus agar yang ini dan ini juga hilang, kita tinggal klik kanan di bagian ini. Terus show header-nya kita hilangkan centang. Nanti header-nya akan hilang. Dan biar lebih enak lihatnya, tadi yang awalnya standar, kita buat enter view. Hasilnya seperti ini. Nah, ada kekurangan di sini yang aku juga belum bisa nyari solusinya. Jadi untuk di sini kan numpuk tulisannya. Nah, ini pinginku awalnya mau dibuat agak naik dikit, nah itu nggak bisa. Jadi akhirnya ya numpuk seperti ini. Jadi kalau pas posisinya numpuk ya kelihatannya agak kurang jelas. Tapi kalau kita arahkan kursor ke bagiannya, dia akan mengeluarkan hasilnya nanti. Ini numpuk, ini enggak, ini enggak. Oke, dari sini kita tahu nih. Oh, ternyata indikator untuk indikator kamar bersih. Oh, ini bukan skor ya. Ini jawabannya. Kalau skor kan 1, 2, 3, 4. Tadi udah kita rubah. Terus average score kayaknya nggak butuh. Ini yang terakhir itu persentase. Oke, kita rubah dulu tulisan di tooltip dengan cara kita klik tooltip untuk yang CNT timestamp ya. Nah, di sini skornya kita rubah menjadi jawaban. Kan jawabannya ada yang sangat tidak setuju, ada yang artinya tidak setuju, ada yang ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Terus bagian ini kita buat persentase. Persentase. Apa ini? Pak Angga izin dulu. Oke, Bu Ria, monggo. Oke, ini kita rubah seperti ini. Jadi nanti keluarnya ketika kursor diarahkan ke sini, nanti ada indikator jawaban sama persentase. Bentar, kita perbaiki persentase. Oke, nah jadinya seperti ini. Dan untuk yang ini indikator kamar bersih average score 4,6. Oke, kita rubah jadi bahasa Indonesia dulu. Dan average score bagian tooltip. Nah, di sini kita rubah menjadi rata-rata skor. Oke. Dari sini kecepatan kecepatan ngomong kecepatan ya. Biar tak ulangi. Perlu diulangi di bagian mana. Ini kalau misalnya kita mau gedein lagi tulisannya,
tinggal di bagian label saja. Misalnya kalau yang ini, kotak ini, bar chart itu yang JNT timestamp, kalau yang circle-nya ini yang average score. Jadi yang ini misalnya mau kita besarkan, fontnya misalnya kita rubah jadi 11, ya monggo saja. Wis pokoknya sesuai selera. Setelah itu kita bisa membuat mengganti judulnya yang tadi awalnya sheet 1, kita bisa rubah menjadi analisis skala Likert dari kepuasan konsumen konten. Apply, kita buat tengah, apply, kasih bold, Ctrl A, bold, apply. Oke. Nah, setelah ini, kalau kalian versi trial, aku nggak tahu ada atau enggak, coba kalian cari ya. Ini untuk tabel publik, kita bisa menyimpan hasilnya. Jadi hasil yang sudah ada ini, kita bisa simpan dengan cara save to tabel public as. Di hasilnya ini bisa kita simpan di secara cloud di akun tabel publik kita. Kalau yang versi trial aku nggak tahu apakah diarahkan ke tabel publik atau yang tabel yang biasa. Di sini kalau kalian belum punya akun, kalian bisa create akunnya dulu, mengikuti step by step-nya. Nah, kebetulan aku di sini sudah, jadi aku langsung masuk saja. @gmail.com. Invalid. Valid juga. Oke. Kalau sudah login, kita akan diarahkan seperti ini, dan ini bisa kita simpan dengan nama, misalnya belajar skala Likert dari data Google Form. Ini kalau ingin keep my data in synchronize with data, ya kita tinggal centang aja. Kalau enggak ya udah tinggal disimpan aja. Nanti hasilnya akan dikirim ke online-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini di akun saya yang tabel publik nanti akan dikirimkan hasilnya. Ini hasilnya. Nah, dari hasil ini kita dapat lihat bahwa untuk indikator kebersihan kamar nih, ternyata rata-rata skornya adalah 4,267, yang berarti bahwa banyak responden yang dia telah menganggap bahwa kamar di hotel tersebut sudah bersih. Kalau masuk 4 atau di atasnya, berarti kan dia setuju
atau bisa jadi sangat setuju, maka dia sudah dikatakan baik. Jadi kamarnya sudah bersih, ini juga pelayanannya sudah bisa dianggap baik, namun untuk keramahan stafnya, staf ramah ternyata di sini masih di bawah 4 ya, tapi dia hampir mendekati 4. Ini yang perlu ditingkatkan nantinya. Itu. Terus hasilnya ini gimana kalau kita pakai Tableau Public, mau apa namanya, memasukkan di laporan kita misalnya. Nah, kita bisa download hasilnya di sini. Ini ada download. Kita bisa download dalam bentuk image, data, cross tab, PDF, PowerPoint, ataupun Tableau Workbook. Jadi yang punya Tableau apa namanya, bukan yang publik tapi yang berbayar, nanti kalian juga bisa memanfaatkan Tableau-nya ini. Oke, di sini misalnya kita butuhnya dijadikan gambar nih, kita klik aja image. Nanti akan di-downloadkan hasilnya. Seperti ini. Oke. Jadi sangat enak sekali Tableau. Kita bisa mengoprek jauh lebih dalam daripada kalau kita membuat di Minitab, SPSS, ataupun Excel. Nah, kita juga bisa share ke orang lain dengan kita ngasihkan linknya ini ke orang lain, atau kita juga bisa embed hasilnya di halaman website kita. Misalnya kalau ini contohnya saja mau tak embed, tak copy embednya, misalnya tak taruh di apa ya, e-learning misalnya, e-learning. Mungkin oke. Misalnya aku mau taruh di analisis data, misalnya di bagian inilah, buat satu label baru. Nah, kode HTML untuk embednya kita kupas. Hasilnya nanti seharusnya keluar. Ini keluar nggak ya? Kita lihat. Apakah keluar? Topik 5. Nggak keluar ya. Kita cek lagi embednya. Atau kita coba di website aja. Juga baru nyoba sih fitur ini. Kita coba di website. Website yang tak garap itu sekarang ini. Kita coba iseng buat satu halaman untuk keluar atau enggak. Posting, buat post baru. Default editor aja. Teks.
paragraf list kode. Kita coba preview. Kita keluar ya. Kita kode. Paragraf. Oh ya. Ini keluar. Review. Di hasilnya. In new tab. Oke, keluar. Nah ini. Kita bisa mengembed hasilnya di website kita. Tapi kayaknya hasilnya kurang enak ya. Di bawahnya ada tulisan ini. Bentar. Ini apakah karena tulisan atau ini kalau misalnya di remove kode? Oh, tadi karena kodenya. Kita coba preview, in tab. Oke. Oke, cakep. Daripada kalau kita pakai apa namanya, Python atau mungkin pakai Excel, ini jauh lebih enak, bisa dioprek jauh lebih dalam. Oke. Ini untuk yang skala Likert. Jadi kita bisa menggunakan Google Form, formnya juga bisa kita masukkan di website kita, dan hasilnya juga akan otomatis ada di website. Di website kita. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Apa kecepatan atau gimana? Monggo. Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah bisa? Sudah jadi? Trial, mohon maaf, Pak. Jadi yang trial itu udah bisa nge-post ke publik gitu ya, Pak? Karena memang nggak ada di sini. Belum ada Kalau menunya dia ya publik kan di sini. hasilnya Yang ini ya, Mas? nggak ada gitu. Yang ini nggak ada ya? Cuma set sama set as aja sih. Coba sih Mas, sampean share punya sampean, tak lihat ya. Aku soalnya nggak bisa akses yang freeku soalnya sekarang. Coba lihat punya sampean. Cuma gini tuh. Sebentar. Lokal ya. Package working show start page. Share itu apa Mas? Kalau share apa Mas? Share via Tableau server or Tableau online. Kayaknya perlu dipelajari nih. Grid site itu kayaknya bisa dibuat juga. Cuma soalnya di Tableau ada banyak versinya. Tableau yang biasa itu yang kayak yang kalian pakai ini. Ada yang versi publik. Jadi datanya itu hasilnya itu otomatis nanti akan dipublish. Jadi orang lain itu pasti tahu. Enaknya sih buat kita yang melakukan survei dan hasilnya itu memang diperuntukkan untuk diperlihatkan ke publik, ya nggak masalah pakai itu. Jadi kita bisa memanfaatkan ini secara gratis. Tapi kalau misalnya di perusahaan, terus ini datanya data yang penting, kita kayaknya nggak bisa pakai yang versi publik, mungkin ya itu harus berbayar pakai ini. Nggak ada ya, Mas, untuk menganukan ke sana, ke online. Oke, mungkin nanti kamu juga bisa nyoba ketika trialnya sudah habis, terus
kamu mengajukan versi student dan nggak dibalas-balas sama pihak tabel, kamu bisa install yang versi publiknya dulu, kayak aku. Jadi barangkali itu solusi. Jadi kita bisa menggunakannya secara gratis. Cuma ya itu, kalau menjadikan gambar, kalau yang versi kalian yang trial itu kalian bisa otomatis bisa membuat gambar dari softwarenya. Kalau yang Tableau publik itu kita harus mempublish dulu, baru kita masuk ke akun kita, baru bisa di-download di sana. Itu kelemahannya. Tapi nggak masalah sih menurutku. Kalau hasilnya kalau dari kataku sih bagusan ini daripada kalau kita menggunakan Excel atau Minitab atau SPSS. Oke, untuk sesiku cukup sekian. Nanti habis ini ya untuk yang setelah Jumatan nanti kalian nanti sebenarnya kemarin kan Bu yang dari UI itu ngisi 2 jam. Nah, untuk yang sekarang kan aku sebenarnya ngisinya 2 jam, dari jam 9 seharusnya sampai jam 11, tapi ini materinya sudah selesai. Nah, nanti sisanya kalian silahkan, sebenarnya kita buat tugas saja, tugasnya nanti 4 jam. Jadi silahkan kalian nge-create, cari data sendiri, terus kalian coba nge-create Tableau kalian dari data yang kalian cari sendiri, sehingga nanti 4 jam itu kita tulis nanti di sertifikat sebagai latihan. Jadi nanti kalau latihannya itu kalian kumpulkan, nanti akan kami buatkan sertifikatnya, sertifikat pelatihan ini sebanyak 8 jam totalnya. Jadi ada yang 2 jam dari Bu UI yang kemarin, 2 jam yang aku, dan sisanya 4 jam untuk latihan. Gitu ya? Gimana? Jadi itu tugasnya Pak, harus skala gini sama yang kayak kemarin itu kan kayak kejahatan terus dimakin gitu. Itu aja ya Pak. Tapi datanya saya sendiri. Monggo, silakan kalian coba cari data, terserah kalian di internet. Kalian coba istilahnya dengan kreativitas kalian melihat pelatihan yang kemarin dari Ibu UI kemarin sama yang saya, silakan kalian coba merangkumnya, atau mungkin kalian punya ide lain, ya silakan kalian tuangkan ke karya kalian sendiri di situ. Nanti hasilnya kalian kirim di, mungkin nanti akan saya buatkan Google Form. Jadi nanti dari situ akan saya buatkan sertifikatnya kalau tugasnya sudah mengumpulkan. Gitu ya, Rek ya? Iya. Yang penting pakai tabel gitu kan Pak. Hah? Yang penting kenapa? Pakai tabel view. Pakai Ya. tabel view. Oke. Oke. Sudah? Kalau gitu, sebentar. Untuk linknya, ini nggak anu ya. Ada kontak satu anak gitu? Nanti aku kirimkan linknya ke kalian. Aku minta kontak satu anak. Linknya nanti aku kasih. Aku belum membuat link untuk pengumpulannya. Aku minta satu orang koordinator. Nanti aku kirim ke kalian. Oke, Mas Yuda ya. Oke, sebentar. Aku simpan dulu. Di notepad. Oh, langsungnya mesti. Mas Yuda 08233 5079 585. Yuda Andriansyah. Oke, untuk linknya nanti tak kirimkan ke Mas Yuda ya.
bisa di-share ke teman-teman yang lain. Kalau tugasnya sudah, nanti aku proses sertifikatnya, tapi mungkin nunggu beberapa hari, karena nanti perlu ke Kajur dan mungkin fakultas. Oke, aku tutup sekian untuk pelatihan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, ada yang ditanyakan lagi atau enggak? Belum ada, Pak. Oke, enggak ada ya. Oke, aku tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.